Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maulidia, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal yang saya buat tentang bisnis expansion saya dengan produk mie instan bakso kuah Taichan dengan nama perusahaan Indonesian Culinary Startup, disusun oleh saya sendiri. Alamat perusahaan ada di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada nomor teleponnya juga 0235 26118745, email Indonesian Culinary Startup.co@gmail.com. Ini ada tampilan awal slide kami tentang produk kami. Terus yang kedua juga ada kata pengantar. Yang ketiga ada daftar isi, bisa dibaca. Ada juga halaman-halamannya tertera di proposal kami. Juga ada bagian isi kami, satu latar belakang perluasan bisnis. Kebutuhan dasar pokok makanan terkadang belum dapat dipenuhi oleh sebagian masyarakat, dikarenakan mereka mempunyai kesibukan tersendiri, mulai dari kerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain, yang menyebabkan mereka kadang-kadang lupa untuk makan. Terbatasnya waktu dan tenaga merupakan faktor utama yang menyebabkan mereka menyepelekan lupa makan, serta sebagian masyarakat, terutama ibu rumah tangga atau yang tinggal sendiri, malas untuk masak. Dan alasan mereka masak membutuhkan waktu yang cukup lama, ditambah lagi kesibukan mereka, terutama sibuk bekerja atau kuliah dan lain-lain. Akhirnya masyarakat cenderung memilih jalan alternatif, yaitu makanan instan untuk mempersingkat waktu di dalam kesibukan mereka serta waktu memasak yang tidak lama. Serta makin pesatnya dunia bisnis di zaman sekarang, maka banyak perusahaan melirik bisnis makanan, terutama makanan cepat saji. Sama halnya sudah dijelaskan di atas bahwa kebanyakan masyarakat memilih untuk makanan yang cepat saji ketimbang mereka memasak sendiri. Karena makanan cepat saji memasaknya tidak perlu waktu yang lama untuk memasaknya atau mempersingkat waktu, dan tidak repot untuk mempersiapkan bumbu untuk dijadikan makanan, atau tidak perlu meracik bumbu serta takut rasanya tidak enak atau keasinan dan lain-lain. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen ialah makanan yang praktis atau yang biasa kita kenal makanan cepat saji atau juga makanan instan di zaman modern seperti sekarang ini. Maka makanan instan sangatlah beragam. Semakin meningkatnya jenis maupun jumlahnya membuat perusahaan makanan menciptakan suatu makanan instan yang akan diminati oleh konsumen. Serta rasa dari makanan instan ini sesuai dengan lidah orang Indonesia. Maka dari itu kami memperkenalkan produk baru kami, yaitu mie instan yang sesuai dengan lidah orang Indonesia, dan kami yakin bahwa banyak orang yang akan menyukainya. Ini masih tentang isinya, latar belakangnya digemari oleh berbagai kalangan dari yang muda hingga tua, bahkan anak-anak pun suka dengan mie instan. Salah satu makanan ini merupakan alternatif pengganti nasi. Hal ini disebabkan karena mie instan mempunyai rasa yang enak, proses penyajiannya pun yang mudah dan cepat, jumlah kalori cukup tinggi, harganya relatif murah, serta dapat diproduksi dalam berbagai bentuk yang menarik dan daya simpan yang baik. Mie instan juga mudah ditemukan seperti toko-toko terdekat, atau mie instan salah satu makanan favorit bagi masyarakat, atau sangat favorit. Mie instan sangat mudah dicari, tak heran kalau mie instan menjadi makanan alternatif masyarakat pengganti makanan pokok. Ini masih tentang isinya, latar belakangnya. Instan yang akan kami buat ini nantinya akan diperjualbelikan tidak hanya di dalam negeri, melainkan luar negeri, dengan tujuan agar orang luar negeri tahu bahwa citra rasa makanan Indonesia ini enak, dan kami ingin membuat kuliner Indonesia terkenal ke kancah internasional, bukan hanya di dalam negeri. Kita ingin membuat negara di luar tahu bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Makanya kita membuat produk mie instan rasa bakso kuah Taichan, karena rasa bakso sendiri Indonesia ada beragam rasanya, salah satunya bakso rasa kuah Taichan versi mie instan. Ini intinya dari latar belakangnya. Dan yang kedua ada pangsa pasar, tujuan dan alasannya. Bisnis mie instan ini akan memiliki peluang besar yang dapat menjanjikan, setidaknya di pasaran dapat menguasai setengah dari pasar. Alasannya karena yang seperti tahu di zaman modern seperti sekarang ini, masyarakat lebih memilih makanan cepat saji atau maunya instan ketimbang memasak sendiri, dan itu perlu waktu yang cukup lama, sedangkan makanan instan tidak perlu waktu yang lama untuk memasaknya. Karena itu kami yakin bahwa produk kami, yaitu mie instan rasa bakso kuah Taichan, dapat disukai oleh masyarakat. Dan seperti kita tahu juga bahwa mie instan salah satu makanan favorit yang digemari oleh masyarakat dari yang muda hingga tua. Selain itu juga mie instan ini juga harganya ekonomis serta mudah dijumpai.
di mana saja. Ini juga dapat menarik daya beli masyarakat. Ini merupakan peluang yang cukup tinggi untuk produk kami, yaitu mie instan dengan rasa bakso kuah dengan kuah taichan yang pedas. Yang seperti tahu bahwa kuah taichan mempunyai rasa pedas. Itu alasan kami membawa mie instan dengan rasa baru ini akan laku di pasaran. Ditambah lagi, sebagian orang menyukai pedas pada makanan, ditambah lagi kuah dicampur rasa pedas, yang pasti membuat konsumen yang memakainya akan menikmatinya. Produk kami ini akan menguasai sebagian pasar, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Intinya dari kami ini, kami ingin menciptakan inovasi baru dalam membangun perusahaan di bidang makanan kuliner. Nantinya misalnya akan kami pasarkan di beberapa minimarket, tempat berjalan, warung, dan tempat berbelanja yang lain-lain yang memudahkan konsumen untuk membelinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Karena target kami adalah mahasiswa masyarakat yang menyukai mie instan dengan cita rasa pedas. Intinya ini menyasar pada orang-orang yang sibuk dan lupa makan. Ini inti pangsa pasar tujuan dan alasan kami ya. Terus yang ketiga, produk yang dikembangkan dan alasannya. Produk yang akan kami kembangkan ini mie instan rasa bakso kuah taichan ini yang rencananya akan kami pasarkan di Indonesia dan Jepang serta Korea Selatan. Mengapa kami memilih mie instan seperti yang sudah kami jelaskan tadi sebelumnya? Bahwa mie instan salah satu makanan favorit atau banyak dibeli masyarakat, karena sebagian masyarakat lebih menyukai makanan cepat saji atau instan serta tidak membutuhkan waktu yang lama karena masyarakat sibuk dengan urusannya, misalnya kerja, kuliah, dan lain-lain. Makanya kami memilih produk mie instan ini. Produk mie instan dengan rasa bakso kuah taichan ini memiliki citra rasa dari bakso kuah taichan yang belum ada rasa ini di pasaran. Dan bakso ini salah satu kuliner Indonesia yang banyak penggemarnya dengan kuah yang hangat, ditambah lagi dengan racikan sambal, kecap, saus, dan lain-lain yang membuat rasa bakso ini enak dan juga nikmat untuk dimakan. Makanya kuliner ini digemari oleh masyarakat Indonesia. Alasan kami memilih Jepang dan Korea Selatan untuk mengembangkan produk kami karena kita tahu bahwa kedua negara tersebut memiliki musim dingin yang bisa dibilang dingin. Jadi mereka membutuhkan kehangatan dan pedas bisa menetralisir rasa dingin yang menyelimuti tubuh, dan kedua negara tersebut menyukai makanan ini, apalagi yang berkuah hangat. Kita next aja ya, karena ini sebenarnya sih produk yang dikembangkan dan alasannya asal usul kuah taichan yang sebenarnya itu terinspirasi dari sate taichan yang ada di kawasan Senayan, Indonesia. Terus serta sate taichan sendiri sebenarnya belum terkonfirmasi dengan benar dari mana asal usul dari sate taichan. Sate taichan sendiri tercipta yang berawal dari datangnya sepasang muda-mudi asal Jepang Indonesia yang ingin membeli sate di salah satu kedai satu Madura di kawasan Senayan. Dari sate taichan ini menjadi sentuhan baru bagi menu bakso di tanah air sekarang. Ini sedang populer. Bakso dengan sentuhan kuah taichan. Kuah taichan ini melambangkan dengan sensasi pedas bagi siapapun yang mencicipinya. Berbagi bila orang yang suka dengan cita rasa pedas dari kuah taichan ini. Tanpa ditambahi sambal ataupun saus, kuah ini sudah pedas. Selanjutnya, yang ketiga, produk yang dikembangkan dan alasannya. Alasan kami memilih produk mie instan dengan rasa bakso kuah taichan ini, versi mie-nya yang belum ada di rasa ini di pasaran. Tambah lagi kuliner bakso dengan kuah taichan cukup diminati oleh sebagian masyarakat, apalagi yang pencinta rasa bakso. Karena mie instan ini akan ada rasa kuah taichan yang pedas banget tanpa ditambah cabai atau bubuk cabai dan lain-lain. Karena rasanya sudah cukup pedas banget, seperti yang kita tahu bahwa bumbu taichan ini pedas, dan juga bagi yang pecinta kuliner bakso, kita juga tahu bahwa sebagian lidah orang Indonesia menyukai rasa yang pedas, dan juga kebanyakan kuliner Indonesia bercita rasa pedas. Orang Indonesia kalau lagi makan belum lengkap jika tidak ada pedasnya di dalam makanannya. Makanya kami membuat produk mie instan rasa bakso kuah taichan yang memakannya akan sangat kepedesan dengan kuah taichan di dalam mie tersebut, dan membuat yang memakannya akan membeli lagi produk ini lagi, serta cocok sekali memakan mie instan rasa bakso kuah taichan ini dinikmati saat musim dingin atau musim hujan, karena kuahnya yang hangat ketika baru disajikan, dan juga rasa yang sangat pedas yang sangat dapat dinikmati di saat makan. Target sasaran dan alasannya. Target sasaran kami yaitu mulai dari kalangan remaja, mahasiswa, serta masyarakat yang menyukai mie instan. Rasa bakso kuah taichan yang sensasi lebih pedas dari mie instan kuah yang jarang menyajikannya dengan sensasi yang lebih pedas. Serta orang kantoran yang sibuk dengan pekerjaannya yang tidak sempat memasak, maka mereka memilih makanan instan untuk menghemat waktu mereka.
Kami juga pilih Jepang dan Korea Selatan karena mie instan rasa bakso kuataci ini cocok dengan kawasan negara yang beriklim dingin. Karena dengan rasa pedas ini bisa menetralisir rasa dingin yang menyelimuti negara tersebut. Ini juga cocok karena produk ini akan kami perjualbelikan di luar negeri karena makanan pedas plus produk kuat cocok bagi tubuh saat musim dingin serta banyak manfaat dari makanan. Itu target dari sasaran dan alasan kami intinya. Yang kelima, ini masih keempat, ini juga masih tentang alasan sih target sasarannya. Ini alasan kami mulai memilih target remaja, mahasiswa serta masyarakat itu serta kalangan bawah itu dikarenakan kalangan bawah sampai kalangan atas, dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa di zaman modern masyarakat lebih memilih makanan cepat saji, salah satunya mie instan yang mudah dibuat, tidak perlu repot untuk membuat bumbu untuk membuat makanan, serta waktunya tidak terlalu lama. Ini dapat membersihkan waktu yang sedang sibuk bekerja, kuliah, ataupun orang-orang yang sedang sibuk beraktivitas. Dan juga orang yang makanan ini kan sendiri salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh tubuh. Terbatasnya waktu dan tenaga merupakan faktor mereka untuk maksudnya faktor mereka menyepelekan lupa makan karena kesibukan yang mereka miliki. Makanya kita membuat produk mie instan rasa bakso kuataci ini tujuan untuk mengganti makanan nasi sementara menjadi mie instan untuk mengisi perut agar tidak menimbulkan penyakit jika sampai orang tersebut lupa makan serta menumbuhkan energi semangat setelah makan mie instan rasa bakso kuataci ini. Terus yang kelima ada target pencapaian. Target pencapaian kami tipe outlet atau jenis outlet distribusinya untuk jenis modern trade akan dibagi di beberapa toko pusat perbelanjaan yang besar hingga minimarket yang ada di seluruh Indonesia, baik di kota maupun di daerah dan di luar negeri. Di Jepang dan Korea Selatan juga sama, di beberapa minimarket yang ada di sana serta toko-toko pusat perbelanjaan yang besar seperti Indonesia yang tersebar dari supermarket, hypermarket, dan minimarket. Untuk distribusinya atau toko general trade kita akan menjual lewat toko grosiran, warung-warung, atau toko-toko kecil. Karena ini kan akan menyasar kepada seluruh masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Masyarakat yang akan lupa makan karena sibuk juga. Terus waktu mereka juga terbatas juga seperti mahasiswa, orang kantoran, dan lain-lain. Terus juga di luar negeri juga sama, dari supermarket besar hingga kecil, atau toko-toko kecil. Terus kami juga menetapkan harga yang terjangkau yaitu 2.500. Dengan harga yang segini mudah-mudahan dapat mencapai target 20.000 mie instan rasa bakso kuataci ini diperjualbelikan baik di Indonesia maupun Jepang dan Korea karena ini masih tergolong produk baru. Jadi awalnya menargetkan 20.000 produk mie instan, ini juga target di awal produk. Jika ini berhasil, maka akan kami targetkan lagi dengan menjadi 50.000 produk mie instan ini. Yang keenam ada analisis SWOT, 1 strength, kekuatan, 1 keahlian dan citra rasa Indonesia, rasa makanan dari bumbu-bumbunya disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Di sini perusahaan kami lebih ingin menunjukkan kuliner Indonesia yang cukup kaya akan kuliner enak-enak, 2 biaya produksi yang rendah atau tidak terlalu mahal, 3 jangkauan untuk distribusi produk yang cukup luas, 4 kemudahan dalam menjangkau konsumen, 5 brand image sudah cukup terkenal. Ada weakness, kelemahan, 1 mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh manusia seperti MSG, pengawet yang berbahaya bagi tubuh dan lain-lain. Yang kedua bisa bikin naik berat badan karena kandungan di dalam mie instan yang cukup tinggi, salah satunya kalori yang mengandung 219 kalori, 3 permintaan pasar yang belum bisa terpenuhi oleh perusahaan kami. Ada juga opportunity peluang, 1 bisa melakukan bisnis ekspedisi makanan ke luar negeri, 2 bisa melakukan kerja bersama dengan perusahaan lain yang memiliki produk sejenis, 3 melakukan pengamatan terhadap produk lain agar perusahaan kami bisa berinovasi lagi dengan rasa yang belum pernah ada di pasaran. Yang saja ada ancaman, 1 sekarang persaingan semakin ketat di dalam bisnis makanan, baik di dalam periklanan ataupun influencer dilakukan oleh pesaing. 2 belum lagi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli gizi yang mengenai kandungan zat berbahaya dalam mie instan yang tidak baik bagi tubuh. 3 serta banyak sekarang pesaing yang berinovasi dengan menciptakan mie instan yang lebih sehat kandungannya seperti bahan-bahan organik ataupun sayuran. Yang ketujuh ada timeline kegiatan. Rencananya timeline kegiatan yang akan kami lakukan itu diuji coba dulu selama 1 tahun dulu di Jepang dan Korea Selatan karena produk ini dengan rasa yang baru. Terus setelah diuji coba selama 1 tahun, kita mau lihat nih perkembangannya selama 1 tahun, apakah produknya akan berjalan lancar, apa dengan sukses, serta banyak orang yang suka dibalik kekurangannya dari produk ini. Itu kita lihat dulu progres selama 1 tahun ini, apa ada perkembangannya atau tidak.
selama 1 tahun ini ada perkembangannya, baru kita bisa menambahkan timelinenya lagi menjadi 3 tahun. Jika ada perkembangan lagi tentang produk di Jepang yang dipasarkan di Jepang dan Korea Selatan ini, maka akan berpanjang lagi. Atau bisa juga produk kami akan tetap memproduksinya serta mengirimkannya ke Jepang dan Korea Selatan selamanya atau seumur hidup. Yang ke-8 ada media promosi yang akan digunakan dan alasannya. Media promosi yang akan digunakan adalah media iklan di TV dan juga sosial media. Di TV alasannya karena pertama, media TV menurut kami memiliki pengaruh besar, apalagi ditambah brand ambassador seperti yang cukup terkenal. Ini menambah pengaruh kepada produk yang akan kami pasarkan ini. Berbagai macam produk yang kami ikankan, jadi mereka meskipun di persaingan iklan itu berbagai macam produk yang mereka iklankan, jadi mereka semakin gencar, di mana dalam iklan itu ada isi pesan yang disampaikan kepada audiens serta macam format saja. Kita memiliki iklan di TV karena selain berpengaruh juga, iklan di TV tidak akan mungkin menghindari iklan tersebut dari setiap stasiun televisi. Setiap hari mereka paparkan oleh beberapa kali, bahkan ratusan kali. Itu akan membuat efek kepada audiens yang menonton iklan produk kami tersebut. Kami berharap para calon konsumen agar mereka dapat tertarik dengan produk kami. Itu sih intinya. Terus juga alasan kami memilih media sosial karena media sosial itu memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam memproses suatu produk. Nanti kita akan memasang iklan di media sosial seperti YouTube, berbagai online serta aplikasi yang berbau online untuk mengiklankan produk kami, dan juga Instagram. Melalui iklan Instagram, kami akan mengendorse selebritis terkenal atau selebgram influencer terkenal, dan juga media sosial dapat mengakses ke beberapa negara termasuk negara yang akan kita ekspor produk kami, yaitu negara Jepang dan Korea Selatan. Media sosialnya tidak hanya dapat mengakses dari dalam negeri, tapi juga penjuru dunia. Inti darinya, itu alasan dari media sosial. Ini ada RAB, kegiatan mencakup dari awal dari H sampai pelaksanaan kegiatan. Ada kegiatan belanja, modal investasi dan barang, jumlah, harga satuan jumlah, dan totalnya. Penyusunan proposal, pencetakan proposal, jumlahnya 13, harga satunya 24.000, totalnya 50.000, ATK dan penggandaan, kertas A4 13 jumlahnya, harga satunya 40.000, jumlahnya 50.000, fotokopi dan jilid jumlahnya 13, harga satunya 100.000, totalnya 200.000, tinta printer 2, harga satunya 60.000, jumlahnya 100.000, penyusunan laporan pencetakan laporan kegiatan 4, harga satunya 20.000, jumlahnya jadi 120.000, video iklan di TV selama 2 minggu, harga satunya 500.000, jumlahnya 2 juta rupiah, video iklan medsos setiap hari, harga satunya 200.000, totalnya 1 juta rupiah, ekspedisi ekspor akan dikembangkan 1 tahun, harga satuannya 1 juta rupiah, totalnya 12 juta rupiah, ekspedisi impor 1 tahun, harga satuannya 500, totalnya 6 juta, jadi seluruh totalnya menjadi 12.520.000 rupiah. Penutup, sekian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam proses pembuatan penyusunan proposal bisnis expression ini. Kami juga berterima kasih kepada pihak yang telah berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal yang kami buat ini dapat berjalan dengan lancar. Semua rencana yang sudah kami susun dapat tercapai serta sesuai dengan target pasar dan sasaran yang tepat. Kami di sini cuma bisa berharap agar bisnis yang kami jalani ini dapat sukses, lancar, dan produk Indonesia dapat mendunia di luar negeri, tidak hanya di dalam negeri. Jadi kuliner Indonesia dapat diperkenalkan, dapat disukai oleh semua orang, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Ini juga ada lampiran gambar produk kurang lebih ilustrasi produk yang kami pasarkan di Indonesia maupun di Jepang dalam Korea Selatan berbentuk seperti ini. Dalam gambar ini, mie instan rasa citra bakso kuatachan dengan sensasi pedas yang luar biasa. Ini hanya ilustrasi kuliner bakso rasa kuatachan ini, hanya ilustrasi produk yang kami buat nanti. Oke, sekian dari pemaparan presentasi saya tentang bisnis expansion dari perusahaan kami, yaitu tentang produk mie instan rasa bakso kuatachan atas nama perusahaan Indonesian Culinary Startup. Ucapan thank you very much. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum.